Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, larangan ekspor bahan baku minyak goreng yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo membuat harga tandan buah segar atau TBS sawit anjlok di tingkat petani. Saat ini harga TBS rata-rata turun Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Larangan ekspor dinilai membuat petani makin tertekan di tengah tingginya biaya produksi. Keputusan pemerintah melarang ekspor kelapa sawit dan minyak kelapa sawit atau CPO membuat harga tandan buah segar atau TBS sawit anjlok di tingkat petani. Ketua Harian Asosiasi Petani Sawit Masa Depanku, Ferry Haryanja, mengatakan turunnya harga TBS terjadi sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor. Saat ini rata-rata harga TBS mencapai Rp400 hingga Rp1.000 per kilogram, atau turun Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Padahal sebelum ada larangan, harga TBS mencapai Rp3.700 hingga Rp3.800 per kilogram. Ferry menyesalkan larangan ekspor sawit karena membuat petani tertekan, mengingat biaya produksi meningkat akibat mahalnya harga pupuk dan biaya angkut yang naik. Meski memahami alasan larangan ekspor, namun Ferry menilai larangan ekspor tidak tepat karena kelangkaan minyak goreng akibat buruknya tata kelola sawit dan struktur pasar yang cenderung oligopoli. Selain itu, imbas larangan ekspor sangat dirasakan langsung petani. Ferry berharap larangan ekspor tidak berlangsung lama. Otomatis mengalami kerugian ya, petani akan mengalami kerugian besar gitu. Dan lagi memang sekarang ini mau lebaran ya Mbak Mercy, bahwa petani sawit itu kan butuh biaya gitu. Dikala mau panen tiba-tiba ada masalah di pabrik sawitnya gitu, ngantri panjang akibat dari kan mereka mau liburan ini, lebaran biasanya 2 atau 3 hari. Jadi jadwal panen itu dipercepat gitu, dipercepat sehingga biasanya buah itu ngantri di pabrik sawit gitu. Dan apalagi harga ini turun gitu, mereka bingung dan antrian itu tambah kalut dan bertahun panjang. Jadi di bawah itu sudah sangat ricuh, sangat bingung lah petani itu bagaimana mau mengadu kemana gini, keadaan ini sudah sangat sulit gitu. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan larangan CPO harus dilakukan karena banyak pengusaha tidak taat menjaga harga minyak goreng domestik sesuai dengan harga eceran tertinggi. Menurut Bahlil, persoalan minyak goreng salah satunya akibat keterbatasan bahan baku dan ada beberapa perusahaan yang mengekspor CPO melebihi jatah yang seharusnya. Nah, ternyata setelah kita cek, ini kan cuma 2, supply and demand dan distribusi. Jadi memang karena bahan baku kita terjadi kekurangan, yang jatah ekspornya itu ekspor melebihi dari jatah yang ada per perusahaan, ada beberapa perusahaan ya, tapi tidak semua, maka sudah diputuskan stop ekspor CPO sampai dengan kebutuhan dalam negeri kita terpenuhi. Ini adalah sebagai bentuk politikal presiden yang mendukung rakyatnya. Jadi nggak benar itu kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa presiden hanya mendengar satu kelompok tertentu dunia usaha. Bagaimana mungkin? Ini kan kebijakan yang sangat berani. Saat ini Kementerian Perdagangan masih merumuskan aturan detail mengenai larangan ekspor CPO. Besar kemungkinan larangan ekspor hanya berlaku untuk RBD palm oil yang merupakan salah satu hasil olahan minyak sawit mentah dan bahan baku minyak goreng. Tim Liputan Metro TV.